batiknya bagus banget. Gantungannya Halo. bagus, Bu. Oh gitu ya. Ibu apa kabar? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya bersama Kepala Sekolah dan para guru di SMA Negeri 102 Jakarta. Dan mereka sedang berupaya untuk mewujudkan sekolah aman tanpa kekerasan. Nah, seperti apa nih videonya? Ikuti terus ya. Jangan lupa untuk di like, share, komen, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus update dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih semua. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, nanti kira-kira Bapak Ibu setuju atau enggak kalau sudah ada 3 berarti kita selesai acaranya. Setuju. Karena ini kebanyakan ibu rumah tangga juga Ibu. Jadi ya ada yang nyuci, ada yang ngurus anak gitu. Iya, dipahami. Jadi itu. Nah, Bapak Ibu langsung saja Bapak Ibu memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 102 Jakarta kepada Bapak Wahyudi. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Gatik. Ini kalau siang Bu Gatik, tapi kalau malam Saskia Gotik. Oh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Retno, yang tidak bosan-bosannya mudah-mudahan untuk mengimbaskan pengetahuannya ke komunitas pendidik ya. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau masih bisa menyempatkan hadir pada siang hari ini. Bapak Kepala Sekolah sudah menyatakan Pak Wahyudi bahwa ini rapot pendidikan ya Pak. Berarti ini Bapak Kepala Sekolahnya patut diapresiasi karena betul-betul mau dari raut pendidikan itu dengan berbasis data itu lalu membuat program. Ini sebenarnya menghealing guru gitu ya. Tapi kan nggak ada pergi ke Bali, nggak ada pergi ke puncak. Jadi healingnya di sini. Mudah-mudahan betul-betul bisa healing, setidaknya memberikan jalan ketika kok kondisi yang kayak begini nih, bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di tahun 2045 pemerintah menyatakan kita akan bonus demografi. Nah, bonus demografi itu berarti murid-murid kita atau anak kita kandung lah, kita harapkan jadi seperti apa pada tahun 2045 nanti. Nah, ini profil pelajar Pancasila mungkin saya tidak perlu menjelaskan karena Bapak Ibu pasti lebih tak paham daripada saya. Saya next lagi ya Bapak Ibu. Nah, namun ketika kita ingin menghadapi itu, ternyata kita punya yang Pak Menteri bilang 3 dosa besar di pendidikan. 3 dosa besar di pendidikan itu adalah ketika perundungan, mungkin kita lebih sering mendengar bullying. Yang kedua adalah kekerasan seksual, dan yang ketiga intoleransi. Nah, kenapa Menteri sampai ngomong gitu? Berarti udah daruratkah? Nah, untuk darurat atau tidak, mari kita lihat faktanya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah kasus ya, terjadi di sekolah, di lingkungan sekolah, bahkan hingga jadi angka tertinggi kalau pakai survei nasional, anak yang mengalami kekerasan dilakukan oleh guru terhadap anak itu sangat kecil dibanding anak terhadap anak yang lain. Jadi perbandingannya dari 806 kasus pada tahun 2022, maka hanya 376 yang melibatkan kekerasan guru terhadap murid. Tapi yang melibatkan murid dengan murid atau teman sebaya mencapai 3.200 orang, anak. Karena rata-rata terjadi pengeroyokan. Jadi kalau kita ngomong bully, pasti ada relasi kuasa. Murid senior kepada murid junior, atau setidaknya murid dengan ekonomi lebih tinggi kepada murid yang secara ekonomi lebih rendah, atau antara guru ke murid ada relasi kuasa juga. Di beberapa kasus muncul, atau atasan misalnya kepala sekolah terhadap guru, nggak mungkin gurunya yang membuli kepala sekolah, begitu kan kira-kira.
Oh terbalik ya Pak? Jadi kebalik ya? Jadi relasi kuasa tak terjadi ya Bu? Oke. Nah Bapak Ibu sekalian, ini sebuah kasus, misalnya kasus ini anak itu bermula dari bully di kata-kataan dulu. Biasa kata-kataan orang tua gitu ya, manggil orang tua. Lalu berlanjut ke media sosial. Media sosial kemudian berlanjut si anak pelaku mengajak sejumlah temannya untuk mengeroyok korban. Suatu hari habis ujian, bukan ujian ya, apa kayak ulangan, istilahnya kalau sekarang apa ya, misalnya tengah semester kemudian punya tes, kan biasanya gini ya, guru-guru mungkin di ruang guru atau di ruang tes, apalagi pakai berbasis komputer. Nah lalu anak ini selesai, masuk ke musola, tujuannya dia mau sholat, jadi dia wudhu, selesai wudhu dia bawa tasnya dan dia menuju musola. Di musola sudah menunggu anak pelaku beserta 8 temannya. Anak ini kemudian ditangkap, dibanting, ditendang dan diinjak rame-rame 9 orang. Ketika pulang, anak ini ngerasakan pada bagian perut adalah bagian yang paling sakit. Bahkan dia sempat buang air yang kemudian keluar darah. Anak ini kemudian ibu bapaknya bekerja, pulang anak ini cerita. Lalu karena mendengar kisahnya begitu, ibunya ini khawatir, lalu membawa ke kota Manado. Itu jauh dari kota Mobagus sebenarnya. Sampai di kota Manado, ambil rumah sakit yang paling lengkap secara fasilitas, lalu dokter mengecek dan kata dokter, ini butuh operasi hari ini juga. Jadi disiapkanlah operasi karena usus besar yang bentuknya spiral itu ternyata karena tendangan-tendangan bertubi-tubi itu mengalami pecah pada beberapa titik. Kan begini ya, jadi akhirnya dokter harus menyambungkan ya. Nah ketika potongannya terlalu banyak, akhirnya dokter itu anak ini tidak bisa lagi buang air jadi ke dubur karena sudah terlalu pendek, ususnya kebanyakan dipotong oleh si dokter. Jadi harus dibuatkan sioma di bagian perut. Lalu dia masuk ke ruang ICU karena kondisinya drop, 24 jam kemudian meninggal dunia. Apalagi yang sering terjadi di sekolah, pelanggar aturan. Ketika melanggar aturan, mendisiplinkannya gimana ya? Sudah berbagai cara kami lakukan, lalu gimana nih gitu. Ini adalah beberapa kasus sekolah mewajibkan untuk squat jump, push up, lari keliling lapangan ketika terlambat. Yang terjadi kemudian ini 90 kali ini ternyata ketika kita tanya guru, waktu itu masih KPAI ya, ternyata gini, ini keterangan keluarga korban. Anak ini udah squat jump, udah Pak, sesuai perintah yaitu 30 kali. Kayaknya belum diulang. Jadi gurunya gini, ulang dari awal. Nah, jadi kita tuh ngomong 30, faktanya bisa lebih ketika si guru ngomong kayak gitu. Nah, ini misalnya kasus penegakan aturan ketika guru terhadap murid misalnya. Anak ini mengalami kelumpuhan, perempuan anaknya, karena untuk squat jump dan push up itu bukan dilarang. Tapi apakah harus sebagai bagian dari hukuman? Lalu itu harus dilaksanakan secara profesional. Kalau memang untuk anak-anak kuat itu harus dikuatkan pada guru olahraga yang profesional. Dia tekniknya tahu, gitu. Jadi apakah tidak cara lain? Ya, nah ini kasus umur 8 tahun kena. Kemudian yang agak parah ini adalah kasus dihukum menjilat WC ya. Jadi kejadiannya di Sumatera Utara, gurunya bilang saya nggak mukul sama sekali. Jadi peristiwa itu adalah anak ini lupa bawa kompos tuh, kompos ibu bapak tahu ya. Kompos itu kalau di sana itu di ukurannya satu plastik tuh 1 kilo gitu. Jadi disuruh bawa, ini anak SD, terus untuk mengkomposi tanaman. Nah di sekolah ternyata anak ini lupa. Kalau lupa, disiplin positifnya gimana? Bukan berarti anak nggak boleh kita beri sanksi, boleh, tapi konsekuensi kita nyebutnya, dan itu akan menimbulkan efek jera. Salah satunya adalah, ini kasus yang sebenarnya menjadi sebuah contoh yang tidak boleh dilakukan ya. Jadi guru ini bilang kemudian lupa, terus dia kalau kita menghukum anak atau memberi sanksi itu harus relate. Nah kira-kira menurut Bapak Ibu, anak ini akan punya efek jera nggak? Pasti punya, karena dia akan nginget, gak enak kan, bawa 2
datang lebih pagi, ngerjain sendirian, itu sesuatu yang dia akan ingat dan dia akan merasa harus ingat, entah dengan dicatat, kalau disuruh dibawa, pulang sekolah ngomong sama ibunya, "Mah, ingatkan saya besok harus bawa ini," gitu kan. Jadi itu hal yang bisa dilakukan kemudian oleh anak-anak ini. Jadi anak akan belajar dari kesalahannya. Kasus ini, si anak disuruh jilat WC 12 kali, jilatan keempat anaknya muntah. Sejak hari itu, anak itu tiap ke sekolah muntah sampai pintu gerbang. Akhirnya pihak dinas pendidikan memutuskan memindahkan. Jadi anak itu dipindahkan ke sekolah lain. Ya sama, kan gedung sekolah dan WC sama di semua. Jadi dia tetap aja ngalamin. Rupanya anak ini mengalami trauma. Dari peristiwa itu, ini namanya kekerasan psikis. Jadi kalau di Permendikbud 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang baru saja diluncurkan Menteri Agustus kemarin melalui episode ke-25-nya Merdeka Belajar, maka itu kekerasan psikis namanya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu ini menghukum peserta didik dengan kekerasan juga dilakukan misalnya di Garut. SMK di Garut. Jadi kalau anak ini ketahuan merokok di dalam ruangan, maksudnya di lingkungan sekolah, hukumannya adalah ditampar, tapi ditamparnya oleh teman satu sekolah. Jadi semua anak akan menampar anak ini. Iya. Coba bayangkan ada aturan sekolah yang kayak gitu. Nah, di Permendikbud 46 disebutkan bahwa peraturan atau kebijakan sekolah yang mengandung kekerasan juga pelanggaran. Gurunya juga ngomong, "Anak saya buka gadget, terus saya lihat itu adalah situs pornografi. Habis itu anaknya langsung saya masukkan pesantren. Saya bukan menyatakan bahwa pesantren salah, tidak. Tapi kenapa solusinya masukin pesantren?" Saya tanya, "Apakah Bapak sudah menanyakan ke anak Bapak kenapa itu terjadi?" Jadi dialognya dibuka nggak? Enggak, dia dulu langsung dimasukin. Kira-kira menurut Bapak, anak Bapak di sana akan menjadi lebih baikkah? Jadi ini kan ada sesuatu yang tersakiti tapi tak terselesaikan, tapi malah diberi sesuatu yang menyakiti anak lagi bisa jadi, karena dia nggak pernah dimintai persetujuan. Nah, ini padahal mungkin dia baru buka pertama kali, atau dia dapat link dikirim orang dan baru dia buka. Jadi itu nggak pernah dikonfirmasi, tapi langsung memberi kesimpulan dan melakukan itu. Nah, apakah hal yang sama kita lakukan pada murid kita? Ibunya waktu dengar kisah itu emosi, tapi ibunya juga tidak mengklarifikasi, ngomong gini, "Kamu akan melakukan apa kira-kira?" Kan didiskusiin lah apa yang mau dilakukan. Kita jadi bisa kasih masukan. Ini enggak, ibunya WA di grup yang ada wali kelas. "Sekolah nih gimana sih, bla bla bla, kok ada ya guru gini," gitu kan. Orang tua yang lain jadi tahu. Orang tua yang lain tanyalah sama anaknya. Anak yang lain karena sebenarnya tidak tahu juga peristiwa yang sebenarnya terjadi, kan jadi tahu. Besoknya dong, sampai sekolah tanpa tahu apapun nih anak duduk mau naruh tas, temen yang lain, "Lu kenapa kemarin gini?" "Kok tahu ya? Kapan saya nginfoin?" gitu kan, bingung dia. Belum selesai nih, dia kebingungan, datanglah temennya, panggil wali kelas, datanglah dia ke ruang guru. Sampai di ruang guru wali kelasnya gini, "Lain kali ngomong dulu sama ibu, pas kamu tuh diusir, kamu datang dulu ke ibu, nanti ibu yang ngomong sama guru itu." "Kok ini ibu ini tahu ya? Gimana ceritanya?" gitu. Datanglah guru yang dimaksud. Guru ini langsung bilang, "Kenapa kamu nggak ngomong? Coba kamu ngomong, saya kan nggak kang ini." Nggak usah lah ngadu-ngadu jadi anak. Udah dia kebingungan dengan tiba-tiba ini. Ditambah lagi kan dia pada posisi selalu disalahin. Kenapa nggak ngomong? Kenapa nggak ini? Kan seolah-olah kesalahan selalu berada pada dia. Langsung, tapi yang fatal adalah sejak itu dia tidak pernah percaya ibunya lagi. Dia nggak mau terus terang dan cerita apapun sama ibunya. Dan dia menganggap ibunya ember. Kita orang dewasa selalu merasa benar. Itu sebenarnya terjadi loh, tanpa kita sadari. Jadi kita tuh tahu nih, pas anak kita dialog sama kita sebenarnya kita salah. Tapi kita selalu tidak merasa bahwa itu adalah bagian dari kesalahan kita. Jadi kita tuh gengsi untuk mengakui, "Maafin mama ya nak," itu, atau "Maafin papa ya nak," itu berat banget gitu. Padahal itu dibutuhkan oleh putra-putri kita. Ini perilaku yang terlihat tuh kan tersenyum, menangis, tantrum, atau melawan. Itu bisa kelihatan sama kita.
Tapi perilaku-perilaku yang tidak terlihat, yang tersembunyi itu juga banyak. Tapi perilaku anak adalah sesuatu yang dia dapat dipahami, dapat dicari tahu, namun respon orang tua, guru maupun orang dewasa itu kadang-kadang keliru karena terbentuk dari pengalaman masa lalu. Jadi nggak ada yang salah dengan sikap Bapak Ibu, hanya kita perlu mengubah gitu. Nah, perilaku itu kan gini ya, kita akan mengkategorikan anak dan murid kita, anak penurut, anak baik, pendiam, nakal, suka ganggu teman, dan lain-lain. Lalu respon kita ingin memperbaiki atau malah kita memperburuk, itu bisa terjadi. Nah, kecenderungan respon guru, orang tua, daya di sekitar anak tuh gini. Pertama menghukum, salah nih hukum. Yang kedua menasehati. Dan yang ketiga membiarkan. Membiarkan dan menghukum ya nggak boleh harusnya. Karena dua-duanya nggak boleh. Membiarkan anak terus-menerus melakukan, dibela terus, itu juga bahaya. Tapi dikit-dikit menghukum anak itu juga sangat membahayakan. Tapi menasehati gimana? Mungkin menasehati itu sesuatu yang tidak tepat ketika dilakukan di awal. Jadi contohnya, nih contoh ya Bapak Ibu, begini. Seorang anak melakukan kesalahan dengan mengotori meja. Yang harusnya kita lakukan adalah, nih kotor nih meja. Karena perilaku dia berbuat salah kan atau tidak tepat. Lalu yang pertama langsung dinasihatin, gak boleh melakukan ini. Kira-kira dia berubah nggak? Mungkin nggak berubah. Tapi coba bangun konsekuensi dan tanggung jawab. Tanyakan ke dia. Jadi mulai dengan bertanya. Kenapa kamu ngotorin meja ini? Ya karena dia mungkin ada alasan lain. Dari alasan itu kita bisa tanya lagi. Sampai dia sadar bahwa gak boleh kan, ini salah. Oke, kalau salah, apa yang harus kamu lakukan? Saya harus membersihkan. Itu namanya tanggung jawab. Tapi jangan suruh dia, nih hukuman yang melampaui adalah ketika, ya sudah, kalau gitu bersihkan meja seluruh kelas ini. Itu salah. Dia kan tidak bertanggung jawab terhadap meja yang lain. Jadi tetap kita harus mengajarkan bentuk tanggung jawab. Itu namanya disiplin yang positif. Jadi bukan anak nggak boleh diberi sanksi, boleh. Namanya konsekuensi. Contoh, nah Bapak Ibu, sebenarnya kalau hukuman itu apa dampaknya? Ya pertama, yang menghukum aja punya rasa bersalah kan. Jadi Bapak Ibu secara psikologi kena juga kan. Yang kedua, jangka pendek, sedih, rendah diri, marah. Untuk anak kecil yang tadinya nggak ngompol jadi ngompol, tidurnya gelisah. Jangka panjang, anak ini akan terbangun rasa tidak percaya diri, ya. Dia punya rasa dendam, dia bisa melakukan tindakan kekerasan lain, bisa berlari ke hal yang negatif seperti narkoba dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, ini dampak sebuah hukuman, jangka pendek maupun jangka panjang, sebenarnya tidak baik untuk anak-anak kita. Dampak hukuman yang jarang kita sadari, kita mewariskan siklus kekerasan. Anak kita kekeras, anak kita punya anak atau cucu kita juga dibesarkan dengan kekerasan. Begitu seterusnya. Ada mitos di ujung rotan ada emas. Jadi anak yang dipukul pakai rotan, kelak. Jadi gini, kami mukul, memarahi itu karena kami sayang. Yang diingat si anak bukan sayangnya, pukulannya, rasa sakitnya, rasa marahnya. Dia nggak mengingat kasih sayang Bapak Ibu gitu. Nah, itu berlaku untuk murid maupun anak-anak kita ya. Lanjut. Nah, hukuman adalah bentuk kasih sayang. Nah, ini untuk melegitimasi atau membenarkan satu tindakan kekerasan dengan menggunakan hukuman atas nama kedisiplinan. Lanjut. Nah, kecenderungan respon guru dan orang tua, next bisa diklik. Ya, menghukum negatif, menasehati bukan nggak boleh tapi belum tepat, membiarkan itu negatif. Jadi menasehati itu bisa dilakukan setelah dialog. Setelah kita tahu permasalahannya baru nasihat masuk. Saya contohkan kasus Temanggung. Mungkin Bapak Ibu dengar yang anak membakar sekolah SMP ya. Kasusnya tuh begini. Anak ini tuh umur 13, kelas 1 SMP. Dia sekelas lagi dengan teman-temannya suka membuli dia waktu SD. Jadi dia ini kerap sekali dibully ketika SD dan tidak pernah ditangani di sekolahnya. Pas di SMP, pembulian ini meningkat kan. Biasanya akan semakin dari verbal naik terus tuh sampai fisik. Ketika SMP dia dikeroyok oleh temannya 9 orang. Teman itu teman SD-nya dia dulu. Lalu dia melapor dalam kondisi lebam. Dia dikeroyok. Wali kelas berkoordinasi dengan guru BK,
lalu manggil yang 9 anak. Setelah 9 anak dipanggil, masih pada waktu dan hari yang sama nih ketika anak itu ngadu ya. Kemudian datang ke kelas dan ngomong sama anak ini, kita nggak diapa-apain, lu ngadu juga percuma, kita cuma dinasehatin. Kira-kira anak ini ngerasa gimana? Marah. Yang kedua, merasa diperlakukan tidak adil, bahkan oleh lingkungan sekolahnya. Kekerasan demi kekerasan terus dia terima, tapi nasihat aja kan, dan si para pelaku lebih rapih ngelakuinnya biar gak ketahuan gurunya. Peristiwa ini membuat 9 anak itu tidak pernah punya efek jera kan. Lalu apa salah kami? Kan kami nasehatin. Harusnya tidak sekedar nasihat itu berikutnya, tapi tanyakan ke 9 anak ini kenapa melakukan pembulian. Pernah nggak merasa kalau kamu punya adik, lalu diperlakukan seperti kamu melakukan tadi, kira-kira bagaimana perasaan kamu? Itu kan hal yang harusnya dibangun dulu, dialog kepada anak, sehingga anak ini menyadari kesalahannya. Ini enggak, ya udah, sampai dalam kondisi stres, kan dia jadi stres ya, tumbuh kembangnya terganggu, dia itu diminta bikin prakarya ya, tugas. Tapi tugasnya mungkin karena itu dia jelek gitu ya, karena mungkin dia dalam kondisi marah kan, kondisi psikologinya tidaklah baik. Gurunya tuh ngomong gini, ini karya paling jelek. Emang jelek, tapi apakah perlu diumumkan? Anak itu merasa dipermalukan nggak menurut Bapak Ibu? Lalu anak itu tuh bilang, kalau saya punya masalah gitu ya, sehingga itu belum selesai. Kalau itu saya minta meminta gurunya untuk memberi waktu remedial untuk dia terkait dengan tugas itu. Ibunya malah, loh, kamu yang atur-atur saya gitu. Lalu tugas itu disobek di depan anak yang lain. Dia itu sebenarnya punya potensi tersembunyi yang tadi tidak ditangkap oleh lingkungannya. Dia akhirnya memutuskan mau membakar gudang prakarya, bukan sekolah, sebenarnya gudang prakarya. Nah, gudang prakarya itu kan masalahnya dekat dengan kelas. Jadi pertama dia bikin dulu bom molotov lewat YouTube. Dengan 15.000 dia bisa bikin 3 bom molotov. Itu hebat banget loh. 13 tahun bikin bom molotov. Ini anak kalau nggak diperbaiki psikologinya bisa bikin bom yang lebih gede loh dia. Karena merasa marah dengan kondisi. Sampai suatu hari setelah dia yakin, kirimlah itu bom molotov, terbakarlah gudang prakarya. Dia dilaporkan ke polisian, kemudian dia ditangkap. Ketidakadilan dan pengelolaan yang keliru dalam lingkungan dia dibesarkan, baik di rumah maupun di sekolah. Harusnya nih kita kasihani, tapi yang terjadi kita hajar rame-rame. Netizen pun terbelah antara setuju dengan enggak. Ini fakta loh Bapak Ibu, bayangkan itu kondisi. Nah, jadi kalau nasihat itu bukan saya bilang nggak boleh atau negatif, tapi tidak tepat ketika kita terapkan di awal. Nah, bertanggung jawab atas tindakannya, kita kasih tanggung jawab ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Biasanya kalau pendekatan hukuman agresif, kita ngelakuinnya penuh kemarahan, memaksa anak untuk mematuhi, membuat anak tertekan dan takut, tidak menghargai potensi anak, hanya mengendalikan anak, sering mempermalukan, dan bersifat jangka pendek. Itu hukuman. Tapi kalau disiplin positif tidak Bapak Ibu. Disiplin positif adalah mengembangkan perilaku positif anak sesuai usianya. Positif dan menghargai potensi anak, membangun logika. Tadi kan kita ngajak nanya, itu logika yang kita bangun. Dan ini bersifat jangka panjang disiplin positif. Dalam disiplin positif itu diperlukan kepercayaan. Jadi kayak kasus tadi, ibunya ember dan anaknya kehilangan kepercayaan, nggak bisa melakukan disiplin positif akhirnya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan itu ketika anak itu percaya. Jadi kalau percaya itu anak mau ngomong yang sebenarnya. Kepercayaan dan kepedulian itu hal yang penting. Jadi seberapa Bapak Ibu percaya, jadi dipercaya anak dan peduli pada anak, itu akan membuat anak tuh mau terus terang. Nah, kita harus memahami perilaku tidak tepat dari sudut pandang yang tepat nih. Jadi gini, kenapa sih perilaku tidak tepat peserta didik terjadi? Perilaku negatif anak, kita sebutnya gitu aja ya. Pertama nih, bagian dari perkembangan. Pengen nyoba, pengen tahu, eksistensi diri. Karena dia nggak punya mungkin yang dibanggain, tawuran aja. Ternyata di kelingkup tawurannya dia, itu kalau dia berhasil
naik pangkat. Nah, penerapan konsekuensi logis itu misalnya gini Bapak Ibu. Relate, berhubungan dengan kesalahan. Membersihkan meja yang dikotori, tapi hukuman yang tidak tepat misalnya berdiri di depan kelas. Yang berikutnya logis. Konsekuensi logis itu dibersihkan hanya meja yang dikotori, bukan membersihkan seluruh meja. Itu kan logis. Hukuman konsekuensi logis. Dan dialogis. Konsekuensi logis itu berdiskusi dengan anak mengapa dia melakukan itu. Hukuman yang tidak tepat itu langsung memberikan perintah pada anak untuk membersihkan meja. Kamu ngotorin, bersihkan. Dia nggak menyadari kesalahan. Efek jerahnya menjadi tidak ada, gitu ya. Nah ini yang memang perlu ya. Jadi kita memang harus sehat mental juga, baru kita bisa sebenarnya memperlakukan itu, gitu. Jadi bahagia dulu nih kitanya sebagai guru, orang dewasa di sekitar anak, baru kita bisa bersikap seperti tadi. Misalnya diterapkan secara menyeluruh dalam sistem dan kebijakan di sekolah. Jadi tidak hanya di kelas si guru dengan murid, tapi bahwa ini adalah sistem kebijakan sekolah. Jadi kalau kepala sekolah menemukan kasus guru yang itu pun harus ditanya dulu. Jangan main salahkan, guru ini gimana sih ngurus kasus ini? Tapi gurunya dimintai pendapat dulu, ditanya dulu, dialogisnya dibangun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno telah memberikan saya kesempatan bertanya. Yang pertama yang saya tanyakan kepada Ibu, saya pernah punya kasus anak orang kaya, bapaknya kaya banget, kemudian kasih sayangnya juga nggak kurang, nggak lebih, malah bisa lebih. Tapi salah sasaran anaknya menggunakan kekayaan orang tua itu sebenar-benar. Dan mungkin udah pernah dengar kali ya, ada kasus pembunuhan. Belum lama ini dia udah 4 kali ngebunuh. Pertama dia masuk polisi keluar, masuk polisi keluar, masuk polisi keluar. Sampai 4 psikolog itu nggak mampu untuk menangani anak itu. Kira-kira menurut Ibu penyelesaiannya seperti apa ya? Karena saya pribadi sendiri baru melihat kasus itu sekitar sebulan yang lalu, dan pas kebetulan saya diundang untuk ikut ke anak itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada seorang guru, saya kenal banget. Kenal banget. Ada orang guru yang akrab sama anak, nggak cewek, nggak cowok, semua curhat ke dia. Tapi ketika ada orang lewat, pandangannya selalu lihat yang curhat adalah si cewek. Jadi pandangannya selalu buruk. Seolah-olah si guru itu entah pacaran atau entah PDKT. Dan saat ini sering curhat saya pas kebetulan Bu. Lebih tepatnya di guru swasta ya. Dan saya jujur, saya belum. Padahal kita enggak. Udah nyari tahu. Ya tidak akan pusat. Lagi dulu saya kerja di SMA 68 Bu. Pas kebetulan itu guru fisika. Mungkin kalau bagian MG-nya fisika dia kenal. Dan ketika dia ada di, seperti itu guru juga dari pihak guru lain, ada satu sekolah sama satu kepala sekolah juga. Saya jujur cuma nggak bisa ngapain, jadi saya nggak tahu. Mungkin ada penyelesaian dari Bu Retno dari dulu di Kemlu. Terima kasih. Ini saya ingin bertanya. Ada salah satu murid di sini yang mungkin dari keluarganya itu ada kekerasan sehingga dia depresi berat. Dan saat saya mengajar itu dia sama sekali untuk membaca pun dia nggak bisa lantang. Dan pernah saya pegang tangannya, itu kalau dideketin orang itu Bu kayak takut gitu. Nah bagaimana caranya kita sebagai guru untuk dia percaya diri itu Bu. Saya membantu dia untuk ayo dicoba, kamu punya hak untuk bersuara gitu, sampai suaranya tuh hilang Bu gitu, sampai kayak ketakutan. Dan pernah dengar juga dari teman itu dia di rumahnya sampai ingin membunuh kucing gitu. Bagaimana kita sebagai pendidik untuk menangani hal tersebut di sekolah? Terima kasih Bu. Yang saya tanyakan adalah kita sebagai guru, ketika penanganan terhadap siswa yang ABK, ketika siswa ABK itu melakukan perilaku negatif
Pelaku yang menyimpang yang termasuk dalam pelanggaran berat. Misalnya mencuri. Tapi dia tidak mencuri. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi Bapak mengatakan anak dari keluarga mampu ya. Sebenarnya tidak kurang-kurang kasih sayang dan lain-lain, tapi dia mengalami masalah psikologi gitu ya, prinsipnya kan. Sebenarnya mungkin kita tidak pernah tahu Pak apa yang sebenarnya dia butuhin kan. Jadi dia nampaknya nih sandang pangan terpenuhi, tapi kan belum tentu dengan kasih sayang yang dia inginkan. Orang kaya mungkin sibuk gitu dua-duanya, kemudian tidak memberikan perhatian, jarang mau diajak cerita, nggak pernah punya waktu untuk anak. Dalam arti kita kan tidak tahu seberapa detil kebutuhan dia tentang itu gitu. Jadi kalau kemudian dia sampai mengalami masalah psikologi, maka bisa jadi sebenarnya nggak seperti kita bayangkan. Bisa jadi dia memang mengalami masalah psikologi itu dari lingkungan rumah itu. Dan bisa jadi kebutuhan batin dia sebenarnya tidak terpenuhi sebagai seorang anak. Nah, kalau dia bahagia, kasih sayangnya penuh, perhatiannya betul-betul ini orang tua total dalam tumbuh kembang anaknya, maka sebenarnya anak ini tidak akan mengalami ketidakbahagiaan gitu. Jadi dia masuk sampai mesti ke psikolog, itu sesungguhnya dia punya problem pada mental kan, psikologinya. Nah, ini bisa jadi karena tekanan. Misalnya, saya pernah dulu nanganin ini anak seorang dokter, 4 anak. Si dokter ini punya anak 4. 3 si kakak semuanya masuk fakultas kedokteran. Semuanya jadi dokter juga. Tapi anak yang bungsu ini tidak pernah didengar sih dia mau jadi apa. Tapi dia pun dicetak jadi dokter. Untuk itu dia itu tinggal di di Jawa Timur, kabupaten apa saya lupa. Ini dulu tuh belum ada model PPDB ya. Jadi dia lulus SD, ini dia di kabupaten tinggalnya. Dia sampai harus tinggal di kota, kos sama pembantunya, ART-nya. Jadi ibunya tuh demi dia masuk sekolah unggul itu. Jadi dari SMP, dari SD lulus SMP langsung berpisah. Sebenarnya ini tidak dia inginkan. Jadi dia hanya tinggal sama ART-nya untuk kos demi sekolah dan demi mencapai cita-cita yang mungkin bukan cita-cita dia. Nah, ternyata waktu itu masih ujian nasional ya. Untuk masuk ke SMA tuh dulu masih pakai nilai. Jadi grade dia tuh nggak bisa masuk ke SMA negeri ternama di daerah itu, di kota itu. Nanti dia mau lanjut kos lagi tuh. Nah, nilainya itu, jadi dia nggak bisa masuk ke situ, itu membuat dia seperti kiamat hidupnya. Padahal kalau orang tuanya ngedidik, boleh sih dorong anak punya prestasi, tapi emang itu keinginannya si anak. Jangan-jangan dia kebahagiaannya tidak jadi dokter, atau kebahagiaan dia itu bersama mamahnya, bukan kemudian tinggal sama ART kos. Kan bisa jadi itu. Tapi ini disetting semua sama si ibu begitu kan. Nah, ketika itu dia tidak mampu menghadapi. Secara uang berlebih, secara segalanya terpenuhi. Hari itu dia minta ART-nya, itu udah mbok-mbok ya, udah tua. Umurnya 51 sih mbok-mbok ini. Mbok, saya mau makan ini. Jadi dia minta dibeliin dan jaraknya jauh. Setelah pulang membawa makanan itu, si mboknya ini menemukan anak itu dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Karena dia tidak mampu menerima kenyataan gak bisa masuk ke SMA unggulan tadi. Nah, itu bisa terjadi Pak. Secara
Apa yang kurang support dari seorang tua? Tapi apakah itu kebahagiaan si anak? Gitu. Nah, yang kedua, kalau sudah pernah ke psikolog, tapi ternyata nggak berhasil, ya karena keberhasilannya harus orang tua ikut diobati. Problemnya, ini kan permasalahannya bisa jadi di orang tuanya. Jadi psikolog-psikolog itu, saya punya banyak teman psikolog. Dia akan merasa sulit banget kalau orang tuanya tidak kooperatif mau diajak duduk bersama menyelesaikan masalah anaknya. Karena anak ini sembuh pun akan kumat lagi ketika situasi di rumah nggak berubah. Jadi tidak mudah untuk berobat juga. Nah, biasanya kalau udah level depresi, tadi ibu nyebut sampai melakukan ingin membunuh kucing. Ini udah depresi berat, yang kalau berobat aja udah harus ke psikiater pakai obat. Jadi beda psikolog sama psikiater adalah psikolog ini kayak kita ngobrol gitu, curhat-curhat. Tapi kalau psikiater itu udah harus pakai obat. Karena tahapnya udah depresi. Kalau depresi ini sedikit lagi. Anak yang tadi saya ceritakan ini, sesungguhnya dia depresi dengan segala tekanan yang dialami sejak dia masih kecil. Dia jadi tidak bisa menjadi dirinya sendiri dan ingin membahagiakan orang tuanya mungkin, tapi dia nggak mampu nih, nggak masuk sekolah ini. Itu kan berarti tekanan di dalam begitu kuat untuk membuat dia tuh sampai menganggap nggak masuk SMA negeri itu tuh kayak kiamat hidupnya. Lebih baik mati karena dia merasa malu, nggak bisa memenuhi. Nah, ini yang kemudian bisa terjadi pada anak-anak kita, dan orang tua tidak menyadari karena merasa sudah memberikan segala yang terbaik, padahal belum tentu yang terbaik itu adalah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Jadi tadi ketika punya masalah seperti itu, lalu bagaimana? Yang pertama, ini memang biasanya kita tuh harus ke orang tuanya nih, tapi saya sadar guru-guru BK kita punya keterbatasan lah ngurus yang kayak gini. Nah, oleh karena itu ya harus meminta bantuan lembaga psikolog. Nah, di DKI Jakarta kebetulan sebenarnya ada pusat perlindungan perempuan dan anak. Bisa masuk melalui anak ini, ya kita bawa, maksudnya kita laporkan agar kemudian terjadi home visit yang dilakukan oleh psikolognya pusat PPA milik Pemprov DKI ini, agar tadi akar masalahnya bisa diketahui dan akan berat betul menyelesaikan permasalahan anak ketika penyebabnya orang tua dan orang tuanya tidak merasa bersalah dan nggak mau berobat. Jadi itu nggak mau diajak dialog juga sama si psikolog, itu berat banget. Ya, jadi ini kerap dihadapi oleh anak-anak kita. Bapak Ibu ingat nggak waktu itu ada peristiwa di Jakarta Pusat, anak itu membunuh anak umur 5 tahun yang main ke rumah dia. Caranya adalah anak itu ditenggelamkan ke dalam bak di kamar mandi dia sampai anak itu kehabisan nafas. Lalu mayatnya dibawa ke lantai 2 oleh si anak ini, ditaruh di dalam lemari. Ketika pencarian 2 hari, nggak ada yang tahu si mayat tuh ada dalam lemari. Sampai anak ini menyerahkan diri. Anak ini kelas 3 SMP negeri, baru lulus di Jakarta Pusat. Nah, lalu apa yang terjadi? Anak ini sebelumnya sudah menunjukkan tanda-tanda dia punya kucing kesayangan. Tiba-tiba kucing kesayangannya itu dia gantung, terus dia lukai sampai kucing itu mati. Itu sebenarnya tanda depresi. Kalau tidak menyakiti diri sendiri dengan bunuh diri, nyakitin pihak lain. Nah, ketika itu mungkin lingkungannya tidak paham apa yang dia lihat, apa yang terjadi. Ini anak butuh pertolongan, tapi nggak ada yang tahu bahwa itu punya masalah berat yang harus ditolong. Anak ini juga. Setelah tertangkap polisi, lalu dilakukan assessment oleh Pemprov DKI ya melalui pusat PPA-nya, karena anak ini kan berhadapan dengan pidana. Gambar anak ini sudah penuh dengan keinginan mati. Lalu pada saat pemeriksaan itu, tahap demi tahap, lapisan demi lapisan, dibangun kepercayaan oleh psikolognya cukup lama dan polisi menunggu. Waktu itu proses itu, dan ternyata anak ini mengalami masalah psikologi yang sangat berat. Ayah ibunya berpisah, dia ikut kemudian ayahnya, karena ibunya sudah menikah lagi, ayahnya kemudian menikah lagi, dia tinggal di rumah istri baru si ayah. Ternyata ayah ini kalau kerja tuh sekarang dapat pekerjaan yang dia kan kayak tukang gitu ya, jadi bisa 3 bulan ngerjain di daerah mana baru pulang.
Nah, di rumah ini ada omnya atau adik ipar bapaknya kan. Ternyata dia tuh mengalami perkosaan dari dua omnya. Bahkan ketika diperkosa itu, sebagaimana dia perlakukan pada kucing, digantung. Dia sempat digantung saat diperkosa. Dan ternyata ketika dia cerita sama tetangganya yang juga orang dewasa ini memanfaatkan dan juga memperkosa dia. Lalu dia ini kondisinya hamil ketika membunuh anak umur 5 tahun. Sebenarnya itu dia ngalami menyakiti orang lain tuh karena rasa sakit di dirinya. Dia tidak mau bunuh diri tapi dia menyakiti orang-orang. Sampai kalau kondisinya kayak gitu gimana? Akhirnya ini saya dengan Pemprov DKI termasuk yang kemudian mengupayakan, dia di penjara, dia masuk penjara, dia akhirnya melahirkan, dia punya cita-cita, dia nggak pingin anaknya itu dia digugurkan, jadi dia akan lanjutkan. Dan setelah itu dilakukan psikologi, kita pulihkan. Lalu dia punya masa depan, kita bangun kepercayaan untuk bahwa dia punya masa depan, dia mau masuk SMK. Tapi kalau anak di penjara ke SMK tuh nggak ada, adanya paket C-nya itu SMA. Jadi pada saat itu kita mengupayakan tuh, ya, dan dia membesarkan bayinya sendiri ya. Jadi bayangkan ayah, ibu, terus lingkungan di mana semua orang itu tidak dia percaya. Nah, tapi dia untung masih mau melanjutkan hidup. Nah, anak itu umurnya ketika peristiwa itu terjadi 15 tahun. Nah, jadi kita kadang tidak tahu apa yang terjadi. Nah, saya khawatir anak-anak yang tadi bisa jadi dia diperkosa, bukan dipukuli. Diperkosa oleh keluarga sendiri, bisa jadi. Kan kita nggak tahu. Dan untuk anak itu percaya, itu kan harus dibangun yang tadi. Dia untuk percaya cerita harus. Tapi saya punya kisah ya, ini baru nih kejadian di salah satu SMP negeri. Anak ini tuh punya orientasi seksual yang berbeda. Dia udah sekuat ini, kebetulan guru BK-nya bagus, mau ngajak dialog. Dia tuh datang untuk menyatakan saya pengen sembuh. Gimana ya Bu caranya gitu. Guru BK-nya sih karena baik, dia percaya gitu ya, diceritain. Tapi sayang guru BK ini menceritakan apa yang dia ketahui kepada rekannya. Rekannya ini menceritakan dalam ruang guru. Satu sekolah tahu dan dia berhenti, tidak mau sekolah lagi. Jadi dibully habis-habisan. Nah, kita nggak boleh yang kayak gitu. Kita nggak tahu masalah anak-anak itu gimana. Nah, itu. Jadi kita jangan ember juga gitu ya. Nah, lalu jadi terkait dengan tadi yang Ibu katakan, anak mengalami kekerasan itu dari rumah. Ini kita cara bantunya gimana? Saya sarankan kontak Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anaknya Jakarta Timur. Nanti mereka panggil aja ke sekolah, surati, ceritakan, nanti biar mereka yang menangani. Karena mungkin sulit bagi bapak ibu untuk penanganan ketika berasal dari rumah dan sudah kronis itu. Karena ini anak harus segera ditolong. Kalau udah ingin bunuh kucing, bentar lagi dia bisa melakukannya. Dan ini harus segera ditolong. Ini udah depresi ini anak ini. Jadi itu saya sarankan sekolah melakukan itu, karena anak ini nggak bisa nolong dirinya, dia nggak tahu mencari pertolongan di mana. Jadi kita yang harus membantu. Berikutnya tadi guru akrab dengan peserta didik ya Pak. Nggak ada yang salah sih sebenarnya dengan guru akrab dengan peserta didik. Lalu dianggap berbeda oleh orang lain. Ya, sebenarnya biarin aja sih sepanjang si guru tidak melakukan tindakan-tindakan melanggar norma, melanggar aturan, cuekin aja sih kalau bagi saya. Kita harus kuat mental karena nggak semua orang suka sama kita kan. Yang kedua adalah sebenarnya yang ngomongin itu kan iri ya, karena tidak bisa murid dekat sama dia gitu kan. Jadi katakan gitu aja, nggak usah, belajarlah untuk nggak peduli apa kata orang. Yang penting saya dengan murid saya tidak pernah melanggar apapun. Udah gitu aja Pak. Karena murid percaya sama kita itu berarti kita hebat. Nggak mudah untuk mencapai itu. Jadi bilang sama temannya, jangan berubah. Tunjukkan bahwa kedekatan kita tuh bisa nyelesain masalah dan membantu banyak anak gitu ya. Nah berikutnya ketika siswa yang ABK melakukan pencurian yang termasuk kategori pelanggaran berat. Kalau menurut saya kalau
itu pelanggaran berat apapun ya tetap ada proses sebagaimana ketentuan di sekolah, nggak apa-apa. Tapi ini dia mencurinya, kan ada penyimpangan yang memang itu penyakit mental yang memang dia melakukan pencurian tanpa dia sadarin. Nah ini biar diobatin gitu. Jadi menurut saya lagi nih, Pak Kepala Sekolah undang aja pusat pemberdayaan perempuan anak. Sebenarnya pusatnya itu di Pulau Gadung. Sudah dipanggil. Minta tanganin Pak. Kita beberapa kasus minta tanganin. Udah, karena orang gratis kok di DKI itu enak. Nah Mbak, kalau memang butuh waktu panjang untuk terapi, kita bisa gunakan seluruh puskesmas. Puskesmas di DKI semua punya psikolog klinis. Jadi kalau punya waktunya pulang sekolah, janjian aja sama psikolog klinisnya. Jadi sebenarnya kalau kecuali nggak di DKI Bu, itu saya ke sebuah kabupaten di Lampung Utara, psikolog 1. Ke Lampung Utara luasnya ujubillah. Nah ini gimana coba psikolognya 1? DKI itu alhamdulillah jadi manfaatin. Permendikbud 46 tahun 2023 bahkan mewajibkan pemerintah daerah mendampingi sekolah untuk penyelesaian kasus-kasus yang tak mungkin ditangani oleh sekolah. Jadi di situ Pemda wajib hadir. Nah menurut saya ini juga penguatan bagi pihak sekolah, manfaatin. Tapi bentuk kalau tim PPK-nya udah ada Pak. Kita lihat tim sekolah ramah anak. Nah berarti perlu mengikuti Permendikbud 46 Pak. Jadi anggota tim itu harus perwakilan orang tua dan guru. Jadi kalau misal Bapak bentuk 5, 3 guru, 2 orang tua. Ditandatangani oleh kepala sekolah dan nanti diupload ke Dapodik. Mungkin itu saja sih ya menurut saya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya udah kejawab. Terima kasih. SMA 102 Jakarta Juara! Juara! Ikhlas berintegritas. Wah! Oke ya, demikian video ini ya. Jadi ini sebenarnya acara in-house training atau IHT untuk para guru di SMA Negeri 102 Jakarta. Dan mereka memang ingin mewujudkan sekolah aman tanpa kekerasan. Nah juga ini bagian dari pelaksanaan Permendikbud tentu ya. Permendikbud 46 tahun 2023 tentang pencegahan. Tapi juga kan ada rapot pendidikan ya. Jadi ini bagus ya, sekolah-sekolah seperti ini harus kita apresiasi. Oke demikian video ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke terima kasih.